Bu Mega lagi-lagi menyampaikan, kita nggak boleh terbawa arus. Survei itu cuma potret aja, bukan patokan. Terbawa arus survei maksudnya. Iya, iya. Bukan patokan untuk mengambil kebijakan. Tapi sebagai sebuah potret, kita nggak bisa ditentukan oleh yang namanya survei. Karena apa? Bu Mega selalu berpandangan, selalu menyampaikan bahwa politik elektoral itu penting, iya. Tapi politik elektoral itu harus menjadi bagian dari konteks kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi selalu memotretnya partai PDI Perjuangan ini dengan segala kesejarahannya, dari mulai PNI apa segala macam, dari kemudian PDI sampai PDI Perjuangan. Nah itulah pertaruhannya buat bangsa. Maka PDI Perjuangan selalu, Bu Mega menyampaikan, kita jangan terbawa arus. Arus itu ibarat gendang yang diciptakan orang, jangan nari-nari di gendang orang lah kira-kira. Pertanyaannya lagi adalah ketika pembentukan tim kampanye nasional TKN, kebetulan Bung Masinton ini adalah orang PDIP yang kedua yang kesini. Yang pertama Bitor. Oh iya. Senior. Nah, ketuanya kita tahu Erick Thohir, ya kan? Wakil ketuanya Muldoko. Pertanyaan saya dan juga mungkin pertanyaan publik, kok enggak orang PDIP sebagai backbone, tulang punggung dari pencalonan Pak Jokowi? Ya itu, lagi-lagi kan pengantinnya Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Pengantinnya kan calon presiden pada saat itu kan beliau. Nah mungkin ya beliau nyaman dengan orang-orang yang beliau pilih sendiri gitu kan, seperti itu. Nah tapi dalam hal ini kan partai, apalagi PDI Perjuangan 1 senti pun nggak bergeser itu dukungannya kan gitu. Militansi kader di bawah tetap terjaga. Karena kita mengutamakan bagaimana soliditas dalam tim kampanye dan goalnya adalah memenangkan Pak Jokowi. Seperti itu. Oke, jadi saya kalau begitu Bung Masinton mulai berhenti ngomong, saya baru tanya lagi. Jangan dong, mana yang perlu digali aja. Oke ya. Oke, soal Luhut ya, ini gini, sobat era sekalian juga harus paham ya kan, membutuhkan informasi itu ya jangan 100% juga, tetapi reading between the lines, kira-kira begitulah ya. Jadi kita bijaksana juga kan akhirnya kan. Nah yang kedua, saya mau bergerak lagi soal calon presiden. Ya, soal calon presiden. Memang PDIP mengatakan nanti tunggu Bu Mega yang akan memutuskan. Walaupun banyak kritik termasuk saya juga. Loh kok ini kan partai politik, masa satu orang aja ya kan? Tapi oke lah, karena memang itu tradisi partai politiknya. Dan saya kira semua partai politik masih begitu. For the time being kan masih begitu. Nasdem ya begitu, ya, Golkar ya begitu dan lain sebagainya. Nah, tapi sering saya katakan PDIP ini kan paling enak posisinya, sudah 128 kursi. Tanpa mitra koalisi pun bisa mengajukan calon, andai presidensial threshold tetap 20%, kan begitu. Karena 20% itu 115 kursi cuma. Tapi mereka galau, kesan saya galau. Ada kader yang menurut survei, lagi-lagi menurut survei ya kan, menurut survei tertinggi, ya kan. Dan survei ini survei yang juga mengatakan Pak Jokowi tertinggi, kan kira-kira begitu. Ada yang mengatakan 2 besar, ada yang mengatakan sudah nomor 1. Yang jelas 3 besar itu selalu. Jadi Prabowo, Ganjar, Anies, Anies, Ganjar, Prabowo, Anies, dibolak-balik 3 orang itu.
Tapi yang paling sering adalah Prabowo nomor 1 beda tipis, kemudian Ganjar nomor 2 dan agak jauh sedikit Anies. Selalu begitu saya lihat survei yang diajukan beberapa orang, Indikator Politika, kemudian Saiful Mujani Research and Consulting, kemudian juga Yunarto Wijaya lupa lagi, Indomarometer juga, Yunarto Carta Politika. Nah, tapi ada kesan Ganjar menurut Masinton yang saya baca itu not on the list. Not on the list ya, tidak masuk list ya kan. Oke, Anda harus pertanggungjawabkan untuk pernyataan itu. Jadi gini, Bung Repli, ya. Kami ini kan partai politik yang kami punya mekanisme dan mekanisme melalui Kongres 5 PDI Perjuangan di Bali. Ya. Itu tahun berapa itu? 2018. Oh, 2019. 2019. Setelah biasanya setelah ini. Iya, biasa kadang setelah Pilpres. Ini kayak kemarin tuh lebih awal. Jadi itu kami memberikan Kongres itu sebagai forum tertinggi memberikan hak istimewa atau hak prerogatif kepada Ibu Ketua Umum, dalam hal ini Ibu Megawati, untuk memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi kalau kami kader semua tahu itu. Nah, dan memahamin, karena itulah keputusan tertinggi organisasi kami. Nah, maka tadi barusan halal bil halal virtual. Gitu. Bu Mega lagi-lagi menyampaikan, kita nggak boleh terbawa arus. Survei itu cuma potret aja, bukan patokan. Terbawa arus survei maksudnya. Iya. Bukan patokan untuk mengambil kebijakan, tapi sebagai sebuah potret. Kita nggak bisa ditentukan oleh yang namanya survei. Nah, itu sebagai potret saja. Jadi kita selalu tegaskan dan Bu Mega menyatakan jangan terbawa arus. Karena apa? Bu Mega selalu berpandangan, selalu menyampaikan bahwa politik elektoral itu penting, iya. Tapi politik elektoral itu harus menjadi bagian dari konteks kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi selalu memotretnya partai PDI Perjuangan ini dengan segala kesejarahannya. Dari mulai PNI apa segala macam, dari kemudian PDI sampai PDI Perjuangan. Nah, itulah pertaruhannya buat bangsa. Maka PDI Perjuangan selalu Bu Mega menyampaikan kita jangan terbawa arus. Arus itu ibarat gendang yang diciptakan orang. Jangan nari-nari di gendang orang lah kira-kira. Gitu. Nah, karena elektoral itu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, itu bagian dari proses demokrasi kita berbangsa, ya, maka kita nggak mau buru-buru, kita nggak mau ikut dalam desain gendang yang diciptakan. Jadi kita bisa lebih jernih, objektif. Siapa sih yang dimaui rakyat? Survei itu cuma salah satu ini aja lah potret, bukan segala-galanya. Tegasnya, yang not on the list itu tidak 100%, bisa iya bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Oh, masih bisa ya, otomatis pokoknya. Artinya masih mungkin, saya terpaksa ngomong begini, masih mungkin Ganjar dicalonkan PDIP. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Apakah itu bagi kami ya nggak ada. Maksudnya nggak ada siapapun. Pilpres. Kami belum punya capres. Iya, maksudnya mau siapapun itu yang kemudian sur-sur, bikin pencitraan, bikin kegiatan yang menarsiskan diri, memoles-moles dirinya, nggak ada di kepala gitu loh. Artinya karena kami belum punya capres. Belum punya capres. Capres dan cawapres itu nanti diputuskan oleh partai, dalam hal ini Bu Mega. Jadi di kepala kami masih kosong nih. Kira-kira kapan Bu Mega memutuskan itu? Ya, mungkin nanti setelah selesai seluruh tahapan pemilu inilah. Kan ini diperkirakan kalau tahun 2019
dengan Pilpresnya April, tanggal 17 April, pendaftarannya bulan Agustus. Iya. Agustus tahun 2018. Kalau Februari bisa Juni dong, atau September, dengar. oh jadi malah diperpendek ya ininya. Ya. Jadi waktu masa pendaftaran dan kampanye diperpendek. Iya. Oke, September kalau Oke. ikut ininya KPU kan. Oke, September Bisa 2000. saja sebelum September kan. Oke. Jadi kira-kira masih setahun lagi akan penentuan itu. Iya, dan semuanya masih segala sesuatunya masih mungkin. Bisa masih fluktuatif ya. Fluktuatif. Ya, tapi begini, Bung Masinton, kesannya ya, kalangan PDIP nggak suka sama sepak terjang Ganjar. Bukan nggak suka. Ya. Jadi karena di kepala kami ini, ya, kami ini orang organisasi yang kami paham mekanisme organisasi. Ya. Capres itu diputuskan oleh Ibu Megawati, maka kepala kami ini masih kosong tentang capres. Jadi kalau ada orang yang entah siapalah itu, ini bagi kami itu di kepala kami kosong. Gitu loh. Nggak ada gitu. Iya. Ya, oke.